Salam sehat untuk semua. Kali ini saya ingin sedikit membicarakan mengenai suatu hal ya, yang kita lihat sangat membantu dalam mengatasi beberapa masalah kesehatan, yaitu mengenai kedokteran olahraga. Kalau di bahasa asingnya itu adalah sports medicine. Ya. Apa saja yang kita bisa ambil dari kedokteran olahraga ini? Banyak sekali, karena sekarang ini ada suatu slogan yang berkata bahwa exercise is medicine, dan itu benar belaka. Kenapa demikian? Kita tahu kalau kita sakit, kita berobat, kemudian kita diberikan obat ataupun tindakan untuk mengobatinya. Tetapi salah satu upaya untuk mengobati, bahkan untuk mencegah, adalah dengan melakukan suatu kegiatan olahraga. Yang namanya kegiatan olahraga itu adalah suatu kegiatan fisik ya, yang dilakukan berulang-ulang dan biasanya terstruktur, sehingga itu akan menghasilkan suatu efek untuk badan seseorang. Nah, apa saja yang saya ingin bahas dulu adalah mengenai manfaat latihan olahraga. Latihan olahraga itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Satu, latihan olahraga dapat memperkuat atau menguatkan jantung dan paru-paru. Kalau kita berlatih olahraga, maka jantung kita akan berdenyut lebih keras karena memompa darah lebih banyak. Nah, pompa darah yang banyak ini ke seluruh tubuh tentunya akan baik, karena akan banyak darah yang mengalir ke organ-organ, apakah hati, apakah ginjal, apakah paru-paru, dan otot juga, sehingga kita akan merasa lebih segar ya, dan sel-sel akan bekerja lebih baik lagi. Kedua, latihan olahraga dapat mengurangi kemungkinan beberapa penyakit ya, karena dengan latihan tersebut beberapa penyakit kita bisa kurangi. Apa saja? Misalnya kalau kita berlatih olahraga dengan baik ya, itu ada pembakaran. Nah, pembakaran itu memakai beberapa zat di badan kita, antara misalkan gula darah, sehingga kalau kita berlatih olahraga, gula darah kita menjadi turun ya. Nah, ini sebetulnya suatu hal yang baik untuk seseorang yang menderita penyakit gula darah atau diabetes mellitus itu. Kemudian juga yang kita sebut latihan olahraga itu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit jantung ya. Kita tahu banyak orang terkena penyakit jantung, misalnya penyempitan pembuluh darah ya, pembuluh darah menyempit sehingga terjadi serangan jantung. Nah, latihan olahraga kalau dilakukan secara teratur, dia akan memperlebar diameter atau besarnya pembuluh darah tersebut, sehingga darah mengalir lebih kencang ya, terutama pembuluh darah yang memperdarahi otot-otot jantung tersebut, sehingga tentunya aliran darah ke jantung tersebut lebih baik, sehingga jantung dapat berfungsi lebih baik lagi ya, sehingga aliran darah lebih banyak akan mengalir ke badan-badan semuanya itu ya. Kemudian juga latihan olahraga dapat mengurangi tekanan darah yang tinggi ya. Orang yang hipertensi itu dianjurkan melakukan latihan olahraga, sehingga dalam beberapa lama setelah berlatih itu tekanan darah menjadi turun, dan ini signifikan sekali. Sudah banyak bukti penelitian yang menunjukkan bahwa ini akan menjadi turun ya. Lain lagi kita lihat, latihan olahraga itu akan dapat mengurangi beberapa penyakit lain, misalnya seperti asma ya. Kita tahu asma itu adalah suatu penyumbatan ya, kerongkongan atau jalan nafas di daerah leher. Dan pada waktu kita melakukan olahraga, keluarlah beberapa hormon yang mengaktifkan, dan itu melebarkan jalan nafas tersebut, sehingga mengurangi rasa sesak ya. Dari semua ini juga kita lihat ada latihan olahraga juga sekarang yang sudah banyak itu tentunya mengurangi lemak tubuh. Ini
berlaku buat orang-orang yang obesitas. Ya, obesitas karena lemak tubuh itu berlebih. Ya, sehingga itu menyebabkan berat badan naik, dan kita tahu efeknya kalau kita berat badan lemak berlebih itu akan menyebabkan beberapa masalah, terutama pada pembuluh darah dan beberapa alat-alat dalam di tubuh kita. Nah, latihan olahraga itu akan dapat membakar lemak, karena lemak itu tersebut dibakar untuk tenaga, sumber tenaga, ya, sehingga dalam hal ini berat badan akan menyusut atau menurun karena lemaknya terpakai untuk hal ini. Juga kita lihat latihan olahraga misalkan dapat membantu mengurangi terjadinya apa yang kita sebut sekarang itu osteoporosis atau keropos tulang, ya, pada wanita yang terutama sudah menopause, usia tua, itu biasanya terjadi perubahan keseimbangan hormon, ya, sehingga salah satu hormon itu berkurang, sangat bahkan hilang, dan itu akan menyebabkan tulang itu menjadi rapuh karena kalsium atau zat kapur yang biasanya menempel pada tulang tersebut akan habis. Nah, latihan olahraga itu dapat membantu untuk menambah kepadatan tulang, misalnya dengan berjalan kaki atau dengan mengangkat beban. Nah, itulah beberapa manfaat olahraga yang saya katakan. Kemudian kalau kita lebih lanjut melihat manfaatnya yang banyak ini, bagaimana kira-kira kita melaksanakannya? Nah, untuk melaksanakannya ini juga tidak sulit, ya, karena ini hanya membutuhkan satu komitmen kita, kemudian dilakukan secara teratur, ya. Biasanya latihan olahraga itu kita lakukan selama 3 kali dalam seminggu, 3 atau 5 kali, ya, tergantung dari pekerjaan kita, ya. Untuk orang mungkin yang sudah tidak bekerja ini akan mudah memilih waktu, ya. Nah, 3 kali dalam seminggu biasanya dilakukan dengan seling 1 hari. Misalnya jadwal dilakukan Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Sehingga setelah 1 hari berlatih, hari berikutnya kita dapat beristirahat, memulihkan kembali, ya. Kemudian baru hari Rabunya berlatih, begitulah dan seterusnya kita lakukan, ya, itu. Kemudian juga olahraga itu ada masa duration atau lamanya. Berapa lama sih kita lakukan? Sekali kita berlatih itu kita melakukan itu kira-kira antara 20 sampai 60 menit. 20 sampai 60 menit itu cukup sekali, ya, karena dengan begitu ada efeknya, yaitu seperti saya katakan tadi, jantung itu akan lebih memompa darah semuanya, ya. Kemudian alat-alat tubuh yang lain, paru-paru juga berfungsi lebih baik lagi, sehingga itu akan menimbulkan efek yang baik untuk semua organ di badan, sehingga kita menjadi lebih sehat. Berikutnya, latihan olahraga itu yang baik adalah kita memperhatikan intensitas. Intensitas itu berapa capek, berapa lelah kita melakukan. Kita tidak melakukan latihan tersebut begitu dihantam atau dilakukan dengan keras sekali sampai terengah-engah, ya. Itu tidak demikian, tetapi ada caranya, yaitu dengan melihat berapa denyut nadi yang kita lakukan. Pada waktu kita lakukan olahraga tersebut, itu kita denyut nadi mungkin sekitar 130, ya. Tergantung dari umur kita, ya. Orang muda barangkali nadinya sekitar 130, 140 itu sudah cukup, ya. Nah, untuk orang lebih tua tentunya ini lebih rendah lagi. Misalkan seseorang umur 70 tahun dia tetap bisa berlatih olahraga, tetapi tentunya batasnya atau nadi latihan yang dia lakukan itu tidak sampai 130, mungkin 110. Ya, kadang-kadang hanya 100 saja itu sudah cukup untuk usia tersebut. Ya, nah itulah kira-kira hal yang dilakukan. Hal lain lagi yang kita mesti ingat adalah kalau kita sudah tahu manfaat, kemudian bagaimana melakukannya, satu lagi adalah apa saja olahraga yang kita lakukan. Banyak pilihan olahraga, ya. Nah, di sini saya lihat ada beberapa latihan olahraga yang saya anjurkan
ya, dan mungkin ada beberapa yang tidak begitu dianjurkan. Yang paling gampang satu adalah latihan olahraga itu, misalkan kita berjalan kaki, ya. Orang mengatakan kok berjalan kaki, ya berjalan kaki itu memang olahraga. Kenapa demikian? Karena dengan berjalan kaki itu jantung juga akan memompa darah lebih baik lagi. Ya, hanya seperti katakan tadi, jalan kaki tentu mesti lebih cepat. Jadi jalan cepat, ya begitu. Itu kalau di Jepang itu ada aturannya dengan jalan berapa, katanya 10.000 langkah. Ya, itu akan membuat hal yang lebih baik untuk tubuh kita. Betul sekali, kira-kira demikian jalan kaki. Ya. Kemudian lagi ada yang lagi yang mungkin lebih berat, ya, tetapi lebih bermanfaat juga, yaitu berlari atau jogging atau running dalam bahasa Inggrisnya. Ya, running itu kita berlari. Semua orang bisa berlari. Ya, dalam hal ini berlari tentunya membakar kalori lebih banyak dari berjalan kaki karena lebih berat. Hanya saja dengan berlari ada kerugiannya apa? Kerugiannya benturan kaki pada lantai, pada tanah itu lebih keras. Ya, 5-8 kali berat badan, sehingga kemungkinan terjadi cedera itu ada. Makanya untuk orang-orang yang mempunyai masalah pada lutut atau telapak kaki tidak dianjurkan berlari. Mereka dianjurkan latihan yang lain. Misalnya apa? Bersepeda. Bersepeda itu baik sekali karena kita duduk di sadel tersebut kemudian menggenjot. Ya, hanya memang kesulitannya di sini kita butuh alatnya, yaitu sepeda. Ya, untuk orang-orang yang memang sudah tidak bisa berlatih misalkan di luar, ya mereka takut dan sebagainya, bisa berlatih dalam rumah. Sepeda stasioner. Ya, kita tahu di luar mungkin banyak kendaraan, kita takut tertabrak dan sebagainya. Kemudian yang lain lagi adalah renang. Renang baik sekali, ya, karena apa? Gerakan renang itu kita tahu lengan tangan kita bagian atas upper body kita itu yang bekerja. Kaki juga bekerja meskipun tidak sebanyak yang atas, sehingga otot-otot atas dan bawah itu bergerak semuanya, dan ini membawa manfaat yang sangat banyak. Kedua, karena kita di air, ya, tidak ada benturan, tidak ada impact, ya, pada kaki, sehingga aman untuk orang-orang yang mempunyai masalah pada anggota tubuh bagian bawah atau tungkai. Begitu juga mereka yang mempunyai masalah punggung dan sebagainya. Ini tentunya sangat baik sekali. Kemudian yang lagi adalah senam. Ya, kita kenal mungkin senam aerobik dance dan lain-lain, itu baik sekali. Ya, karena itu dengan menggerakkan badan, dengan tergantung daripada gerakannya, hampir seluruh bagian tubuh itu bergerak. Ya, jadi olahraga yang baik itu adalah kalau hampir seluruh bagian tubuh bergerak, itu bagus sekali. Pembakaran tentunya akan lebih bagus lagi dalam hal ini. Nah, itulah kira-kira ini. Jadi sebetulnya simpel saja. Semua orang dapat melakukan hal ini. Nah, kemudian apa mungkin beberapa cabang olahraga yang mungkin jangan kita lakukan, bukan jangan, tetapi hati-hati. Misalkan olahraga permainan, sepak bola, bulu tangkis, bola basket dan sebagainya, itu banyak gerakan-gerakan yang eksplosif, sprint yang keras sekali, yang cepat, kemudian kadang-kadang ngerem tiba-tiba. Nah, ini yang kadang-kadang bisa berbahaya untuk lutut. Ya, untuk orang yang agak gemuk, kemudian juga yang lebih tua, ini mungkin kurang dianjurkan karena ini bisa membebani anggota bawah lutut ataupun telapak kaki tersebut. Ya, olahraga permainan dan lain. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan pilihan daripada kita melakukan olahraga ini. Jadi kita lihat bagaimana beberapa penyakit sudah dapat diatasi atau berkurang dengan latihan ini.